Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indores Derina Bahrun dari kelas 11A ingin menjelaskan tentang materi suppositoria. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian suppositoria. Suppositoria menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra. Macam-macam suppositoria. Yang pertama itu rektal suppositoria yang sering disebut dengan suppositoria saja. Yang kedua itu vaginal suppositoria, dan yang ketiga uretral suppositoria. Selanjutnya keuntungan suppositoria. Yang pertama itu keuntungannya dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua itu dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim. Yang ketiga itu obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. Yang keempat itu baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadarkan diri. Selanjutnya tujuan pengobatan obat bentuk suppositoria. Yang pertama, suppositoria dipakai untuk pengobatan lokal. Yang kedua, juga secara rektal digunakan untuk distribusi sistemik. Yang ketiga itu apabila penggunaan obat peroral tidak memungkinkan seperti pasien mudah muntah atau tidak sadarkan diri. Yang keempat itu aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Yang terakhir itu agar terhindar dari perusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam bepar. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum. Yang pertama itu faktor fisiologis. Rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas daparnya rendah. Epitel rektum keadaannya berlipoid. Faktor fisika kimia dari obat dan basis. Nah, yang pertama itu kelarutan obat. Obat yang mudah larut dalam lemak akan lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Yang kedua itu kadar obat dalam basis. Bila kadar obat naik maka absorpsi obat makin cepat. Yang ketiga itu ukuran partikel. Ukuran partikel obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektal. Yang keempat itu basis suppositoria. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak dilepas segera ke cairan rektal bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum, dan obat akan segera diabsorpsi dan aksi kerja awal obat akan segera nyata. Selanjutnya bahan dasar suppositoria. Bahan dasar suppositoria yang umum digunakan adalah lemak coklat, gelatin, minyak nabati. Bahan dasar suppositoria yang ideal harus mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama itu padat pada suhu kamar. Yang kedua tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Yang keempat stabil dalam penyimpanan. Yang kelima kadar air cukup. Dan yang terakhir untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Selanjutnya penggolongan bahan dasar suppositoria. Yang pertama itu bahan dasar berlemak atau oleum kakao. Yang kedua itu bahan dasar yang bercampur atau larut dalam air, misalnya gliserin, gelatin. Yang ketiga itu bahan dasar lain pembentuk emulsi, misalnya campuran twin 61-85% dengan gliserin larutan 15%. Selanjutnya suppositoria dengan bahan dasar PIC mempunyai titik lebur 35-63 derajat. Bahan dasar tidak berair, bahan dasar berair. Bahan dasar tidak berair itu seperti PIC 4000 4%, 25%, dan PIC 1000 96%, 75%. Bahan dasar berair PIC 1540 30%, PIC 6000 50%, dan aqua tambah obat 20%.
Keuntungan itu tidak mengiritasi, dapat disimpan di luar lemari es. Kerugiannya menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan. Yang kedua itu dapat memperpanjang waktu disolusi sehingga menghambat pelepasan obat. Selanjutnya pembuatan suppositoria dilakukan dengan cara yang pertama itu bahan dasar suppositoria yang digunakan supaya meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam cairan yang ada dalam rektum. Yang kedua itu obatnya supaya larut dalam bahan dasar bila perlu dipanaskan. Yang ketiga bahan dasar sukar larut dalam bahan dasar maka harus diserbuk haluskan. Yang keempat itu setelah campuran obat dan bahan dasar meleleh atau mencair dituangkan ke dalam cetakan. Yang kelima itu cetakan tersebut cetakan terbuat dari besi yang dilapisi nikel atau dari logam lain. Yang keenam itu untuk mencetak bacilla dapat digunakan gelas atau gulungan kertas. Yang ketujuh itu untuk mengatasi massa yang hilang karena melekat pada cetakan. Selanjutnya pengemasan suppositoria. Yang pertama itu dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah tidak mudah hancur atau meleleh. Yang kedua itu biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dos. Yang terakhir itu harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Nah, itulah tadi penjelasan tentang suppositoria yang telah saya rangkum. Apabila ada tutur kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.